Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada malam ini kita akan membahas mengenai tema yang mulai ramai yang digulirkan oleh Menteri Kebudayaan kita, yaitu Fadlizon. Fadlizon sebagai Menteri Kebudayaan di zaman Prabowo ingin menulis kembali atau menulis ulang sejarah nasional kita atau sejarah Indonesia. Memang setiap orang bisa menulis tentang sejarah, apalagi tentang sejarah dirinya gitu kan. Ya kalau menulis tentang sejarah dirinya itu bisa bebas, bisa fakta dan juga bisa fiktif. Begitu juga Fadlizon bisa menulis tentang sejarah Indonesia, bisa bebas sesuai keinginannya, asalkan itu buku dia sendiri itu tanpa mengikut sertakan dia adalah sebagai Menteri Kebudayaan gitu kan. Nah kalau berbicara tentang Menteri Kebudayaan, dia harus diskursus tentang penafsiran sejarah di Indonesia. Saya pikir dia memang orang yang terbuka dan siap mendialogkan tentang ide bahkan tentang perspektif dari penulisan sejarah atau historiografi. Tapi memang harus diingat bahwa Fadlizon tuh harus hati-hati ketika menulis atau mau menulis ulang tentang sejarah Indonesia. Apalagi dia sering mengutip tentang perlunya Soeharto untuk dijadikan pahlawan nasional dengan adanya peristiwa serangan Maret, yaitu tentu saja bagian dari interpretasi dari Fadlizon mengenai sejarah Indonesia yang harus membuat Pak Harto harus bisa jadi pahlawan gitu kan. Tetapi di dalam syarat-syarat untuk seseorang bisa menjadi pahlawan itu bukan hanya dia sebagai WNI atau pernah berjuang di NKRI, dia juga tidak pernah melakukan suatu perbuatan yang tidak baik gitu kan. Nah, Soeharto ini kan kontroversi ya. Pada satu sisi dia dianggap bapak pembangunan, bapak Orde Baru, tapi tahun 98 dia dijatuhkan oleh para mahasiswa, para elit politik. Ini rezim yang dianggap militeristik, otoriter, jatuh gitu. Lalu bagaimana Soeharto bisa dijadikan pahlawan gitu kan? Ini tentu saja perspektif juga kan. Nah dari sini kita harus memahami tentang ilmu sejarah. Jadi ilmu sejarah ini adalah berbicara mengenai peristiwa di masa lampau ya. Jadi mengenai ilmu sejarah ini berbicara mengenai peristiwa. Nah, peristiwa ini sangat penting dalam penulisan sejarah. Ada sejarah ada peristiwa politik, ada peristiwa ekonomi, sosial, budaya, bahkan fenomena alam gitu kan. Bencana alam itu juga bagian dari suatu peristiwa gitu kan. Tapi biasanya sejarah selalu dikaitkan dengan politik. Jadi membahas tentang kekuasaan itu lebih menjadi sesuatu yang mayor atau domain di dalam ilmu sejarah gitu kan. Misalnya sejarah kalau di Eropa, misalnya sejarah tentang Napoleon Bonaparte, sejarah Julius Caesar, Cleopatra. Bahkan di Indonesia ya sejarah selalu dimaknai tentang orang-orang yang besar gitu kan, seperti Bung Karno, Bung Hatta. Jadi sejarah selalu menuliskan orang-orang yang besar gitu kan. Karena memang menarik gitu kan, menulis tentang orang-orang yang besar gitu kan. Orang besar memang menjadi bagian disorot oleh sejarah gitu kan.
dia menjadi suatu zeitgeist, kata Hegel itu kan, jiwa zaman gitu kan. Tapi ilmu sejarah itu kan memiliki metode dan metodologi tersendiri gitu kan. Dia harus memiliki tahapan, misalnya tahapan metodenya misalnya heuristik, kemudian ada interpretasi, kemudian ada kritik, lalu ada historiografi. Jadi heuristik itu adalah mengumpulkan bahan-bahan, naskah, sumber sejarah, sejarah teks ataupun sejarah lisan ketika berbicara mengenai sejarah. Apakah datanya bisa dianggap sebagai sesuatu yang primer, sekunder, inilah pertama catatannya dulu ada atau tidak gitu kan. Setelah itu adalah menginterpretasi gitu kan. Menginterpretasi catatan, naskah-naskah, dan tentu saja membaca naskah-naskah, membaca catatan-catatan itu harus menggunakan logika, ada pengembangan dari imajinasi seperti itu. Ya bagaimana mungkin misalnya Harry Puso, seorang sejarawan Belanda yang menulis tentang Tan Malaka, dia belum pernah bertemu dengan Tan Malaka, tapi dia mengkaji Tan Malaka selama lebih dari 40 tahun gitu kan. Nah ini tentu saja ada suatu interpretasi, ada suatu penafsiran, dibangunnya suatu kesadaran hermeneutik lah yang subjektif gitu kan. Ya dari ini memang yang namanya ilmu itu kan inginnya gitu kan, dalam metode positivisme adalah bahwa ilmu itu harus bebas nilai. Ilmu itu harus bebas nilai gitu kan. Tidak boleh ada ideologi, tidak boleh ada suatu nilai agama, tidak boleh ada kepentingan. Tapi positivisme sendiri itu selalu ditunggangi oleh politik. Misalnya ideologi selalu ada di dalam pengembangan sains pada industri gitu kan. Kapitalisme, liberalisme, kemudian ya motif agama itu selalu ada nilai gitu kan, selalu ada nilai yang mendasari atau yang selalu bersama suatu pengetahuan gitu kan. Jadi bagi mazhab Frankfurt ilmu itu tidak bebas nilai, di sana ada kepentingan gitu kan, ada suatu ideologi, ada suatu tujuan yang ingin dicapai dengan ilmu sains khususnya kan. Perkembangan sains tersendiri kan bisa semakin maju teknologi, persenjataan, itu kan intinya adalah untuk ideologi penguasaan gitu kan. Jadi setiap ilmu itu ingin menjadi menguasai gitu kan. Misalnya Michel Foucault menjelaskan bahwa ya ada relasi antara pengetahuan dengan kekuasaan gitu kan. Mereka yang menguasai pengetahuan, dia akan menjadi negara berkuasa gitu kan. Seperti saat ini misalnya Amerika, kemudian Rusia, itu sekarang disusul oleh Cina, karena mereka menguasai kapital, kemudian menguasai sains dan teknologi, akhirnya mereka memiliki kekuasaan gitu kan, kekuasaan dunia gitu. Nah di sini di era demokrasi bagi Michel Foucault mengenai kekuasaan itu memang selalu terbagi-bagi, apalagi di dalam zaman demokrasi ya, tidak ada kekuasaan yang terpusat. Hal ini mengakibatkan bahwa ada penafsiran lain tentang cara untuk berkuasa. Bagi Michel Foucault, cara untuk berkuasa tidak hanya menggunakan cara represif dengan kekerasan, tapi dengan wacana gitu kan. Suatu diskursus pengetahuan berusaha untuk membangun suatu rezim kebenaran, sehingga kebenaran ini dipakai sebagai suatu kebijakan, baik itu kebijakan ekonomi, politik, budaya, militer. Ini adalah persoalan kekuasaan gitu kan. Di zaman demokrasi ini memang
wacana itu datang dari mana saja, misalnya dari pers, dari peneliti, dari netizen gitu kan. Itu opini itu begitu hadir di mana-mana gitu kan. Bahkan orang misalnya dia tidak memiliki suatu keahlian, tidak memiliki suatu kapabilitas mengenai suatu keilmuan yang mengomentari suatu peristiwa, karena dia meyakinkan, maka banyak orang mengutip dia gitu. Itulah disebut dengan hilangnya pakar gitu, hilangnya kepakaran gitu. Jadi orang udah memiliki suatu subjektivitas, mampu berpegang teguh pada siapapun gitu, yang dirasa satu pemahaman, satu komitmen dengan orang tersebut gitu kan. Ini persoalan referensi saja gitu kan. Lalu ketika dia ganti referensi, maka ganti kepercayaan atau ganti dukungan gitu kan. Jadi persoalan referensi, dan tentu saja di dalam ilmu pengetahuan tuh ada sesuatu yang harus diberi catatan juga. Suatu pengetahuan atau suatu kebenaran di dalam ilmu pengetahuan itu biasanya dipegang oleh para ahlinya gitu kan. Harus ada otoritas gitu untuk menjelaskan. Misalnya ilmu sejarah gitu kan, Fadlizon mau menafsirkan sejarah gitu kan, ya oke lah, dia memiliki gelar akademik dalam doktor ilmu sejarah gitu kan. Ya mungkin dia bisa menulis tentang sejarah. Tapi ya sekali lagi, ketika dia sebagai Menteri Kebudayaan, dia tidak bisa sembarangan untuk menulis ulang atau meluruskan sejarah kan. Karena sejarah ini memang sensitif sekali. Karena ya penguatan suatu ideologi, kemudian adalah penguatan wawasan kebangsaan, juga tentu saja adalah di sana ada kepentingan gitu kan. Misalnya ya apakah benar gitu kan Tan Malaka itu bisa dijadikan pahlawan lagi gitu kan. Karena ketika zaman Soeharto, sosok Tan Malaka dan pemikirannya ya dihilangkan, buku Madilog dilarang gitu kan. Nah, apakah Fadlizon mau menuliskan itu lagi gitu, bahwa Tan Malaka adalah seorang pahlawan? Kemudian begitu juga tentang sejarah Bung Karno yang tentu saja agak sedikit kontroversial, misalnya kedekatan dengan PKI atau dekat dengan orang kiri, yang tentu saja karena Bung Karno itu kalah ya, jatuh oleh Soeharto dan dukungan rakyat juga saat itu gitu kan. Ya begitu juga dengan Soeharto. Soeharto juga menjadi sosok yang kontroversial, baik dari sisi sistem pemerintahan ataupun dengan penguasaan ekonomi yang bersifat ya korup juga gitu kan, memonopoli gitu kan. Nah dari sini memang apa yang akan dilakukan oleh Menteri Kebudayaan ini memang sangat harus hati-hati gitu kan, dan harus terbuka gitu kan. Saya pikir Fadlizon orang yang terbuka karena dia memahami tentang metode dan metodologi dari penulisan sejarah. Sekali lagi bahwa yang namanya sejarah itu adalah selalu terkait dengan kepentingan, nilai, juga kehendak untuk berkuasa kalau menurut Nietzsche gitu kan. Kemudian menurut Michel Foucault, bahwa sejarah itu adalah suatu upaya ya, apalagi dikaitkan dengan penulisan ulang mengenai sejarah ini ya, sebagai suatu upaya pembangunan wacana gitu kan. Suatu hari misalnya Fadlizon misalnya meluruskan atau menuliskan bahwa Soeharto cocok untuk dijadikan seorang pahlawan, tentu saja ini akan menimbulkan polemik juga gitu kan. Lalu bagaimana nasib mereka yang berjuang untuk menjatuhkan rezim Orde Baru zaman dulu gitu kan. Nah ini menjadi sesuatu yang menarik gitu. Karena memang Fadlizon memiliki kedekatan dengan keluarga Pak Harto gitu kan. Termasuk Prabowo juga. Sejarah itu
Ya, sejarah itu sebagai suatu pengetahuan gitu kan ya, sebagai pengetahuan. Di sana orang mencatat tentang peristiwa, kekuasaan, metode berkuasa, bahkan di dalam sejarah kita diwariskan tentang suatu nilai gitu kan. Makanya begitu pentingnya ilmu sejarah, karena di dalam Al-Quran pun pendekatan sejarah itu sangat penting. Di dalam Al-Quran dijelaskan mengenai sejarah para nabi, sejarah bangsa Roma, sejarah kaum Sodom, sejarah Nabi Muhammad. Ya, sejarah memiliki suatu tempat khusus di dalam cerita manusia gitu kan. Manusia ingin melihat manusia yang lainnya di masa lampau untuk diambil hikmahnya. Semoga penulisan ulang dari Fadlizon ini bisa mempertimbangkan pendapat-pendapat yang lainnya gitu kan. Karena di dalam demokrasi ini setiap orang boleh menulis sejarah, baik itu sejarah nasional atau sejarah dirinya gitu kan. Berbeda dengan ketika di zaman Orde Baru, bahwa sejarah nasional itu ya udah ditentukan oleh misalnya Nugroho atau Susanto, itu orientasinya terlalu militeristik gitu kan ya, membangga-banggakan militer gitu kan, peristiwa-peristiwa militer gitu kan. Ya, ini bagian suatu perspektif juga gitu kan. Sehingga ketika kita memahami sejarah, sesuatu yang tidak hadir, sesuatu yang tidak diceritakan, mungkin itu sesuatu yang lebih menarik ketimbang suatu ide besar itu gitu. Terima kasih. Nanti kita akan berbicara lagi tentang tema yang lain yang lebih menarik. Selamat malam.